luar biasa. Tuhan kita dahsyat, amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengecap syukur pada kesempatan malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada, kami percaya semua karena anugerah dari Engkau ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa, untuk menaikkan syukur kami ya Bapa, mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bawa korban syukur kami Bapa, pujian penyembahan kami naikkan malam hari ini Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kami Yesus. Uramaya rabaya rabasira rabaya. Bertatalah di atas pujian kami Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya atas diri kami. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Namamu dipermuliakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan, ku datang padamu, ke altar-Mu yang kudus. Inilah seluruh hidupku, ku serahkan padamu. Kerinduanku selalu dekatmu, sebab hanya Kaulah segalanya bagiku. Mari angkat tangan saudara, katakan, sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Mari kita pujikan pujian dari awal. Bersama-sama katakan, ku datang padamu. Kami datang ya Bapa, ke altar-Mu yang kudus. Inilah seluruh hidupku, ku serahkan padamu. Segalanya bagiku, sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan.
pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Inilah iman kami ya Bapa. Kaulah kekuatan, Kau Allah yang hidup, Kau sumber hidup bagiku selamanya. Sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Mari buka hati saudara, naikkan syukur saudara, sembahlah Dia. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang hidup, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia layak terima pujian, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan. Mari angkat suara saudara, buka hati saudara. Ramaya, ramaya, ramaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah. Segala maya ramaya ramaya rabu, segala ramaya ramaya ramaya. Mari bebaskan roh saudara, bebaskan roh saudara untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ramaya 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 rabu, sekira ramaya 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 rabu. Dia Allah yang hidup saudara, Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dialah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Mari datang dengan ucapan syukur, datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ramaya ramaya ramaya, ramaya 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 ramaya. Sungguh Bapa, Kaulah satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kami.
ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam hati kami. Ramaya, 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 ramaya. Sekira ramaya, 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 ramaya. Sekira ramaya, 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 ramaya. Kau melihat setiap hati kami. Kau melihat kerinduan kami, Bapa. Kau tahu segalanya bagimu, Bapa. Segalanya untukmu. Pujian dan penyembahan kami hanya untukmu. Kami naikkan hanya padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekira ramaya, ramaya, ramaya. Sungguh Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau Allah yang hidup. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus. Allah yang mengerti. Bahkan Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, Tuhan. Ini iman kami ya Bapa. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi. Uramaya rabaya rabaya rabaya. Sekira ramaya 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 ramaya. Mari Bapak Ibu Sandung berbangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Mari sekali lagi katakan, Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Mari berikan sorak-sorai paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkuasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Amin. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan
Tuhan, bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Bersama-sama katakan, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Haleluya. Angkat suara saudara, sama-sama katakan, mari sekali lagi angkat suara saudara. Sama-sama. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Dialah perisai kita, saudara. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Bersorak-sorai demi Tuhan kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dialah perisai kita. Haleluya. Come on. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah.
ragu, takkan ku ragu mengikuti. Mari sekali lagi dengan iman saudara. Takkan ku ragu Mengikutimu. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara, come on. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita mau bermazmur bagi Dia. Haleluya. Ini pujian kami Bapa. Ini mazmur kami ya Bapa. Ini yang kami renungkan siang dan malam ya Bapa. Ingin selalu dekat dengan Engkau Yesus. Uramaya ramaya sekiranya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kerinduan kami Bapa. Kami bermazmur hanya bagimu. Kami memuji hanya bagimu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak kami tinggikan. Biarlah pada kesempatan malam hari ini ya Bapa, kami mau naikkan doa syafaat kami ya Bapa, untuk bangsa dan negara yang tercinta ini ya Bapa, Indonesia Tuhan. Curahkan hujan pertobatan di Indonesia ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan lawat pemimpin-pemimpin kami. Tuhan jamah pemimpin-pemimpin kami pada malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai turun ke sejajarannya ya Bapa. Bahkan sampai tingkat yang paling rendah sekalipun Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Urapi beliau ya Bapa. Di dalam menjalankan perintah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik-Mu ya Bapa. Pulihkan bangsa kami ya Bapa. Bahkan penyakit COVID-19 ini semakin merajalela Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja malam hari ini ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang sudah korban Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa Engkau punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk menimpa bangsa kami Tuhan. Tetapi Engkau punya rencana yang indah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pada malam hari ini. Demikian juga untuk Kota Malang, Surabaya, bahkan Kediri sekalipun Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Hindarkan kami dari segala mara bahaya bentuk apapun Tuhan. Bahkan COVID-19 ini Bapa. Kami percaya semua terpelihara ya Bapa. Berkati untuk kesejahteraan kota kami Bapa. Demikian juga untuk wali kota, gubernur, semuanya Tuhan jamah, Tuhan urapi. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Bahkan gereja-gereja yang ada, dimanapun boleh berdiri Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Hindarkan dari perpecahan bentuk apapun Tuhan gereja-Mu ini ya Bapa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Beri satu kesatuan hati ya Bapa untuk para gembala-gembala yang Kau utus Tuhan. Terlebih Tuhan untuk gembala kami, Pastor Samuel Harto, yang telah Kau nyatakan visi misi-Mu ke depan melalui beliau ya Bapa. Hikmat marifat yang dari Engkau ya Bapa turun atas beliau ya Bapa. Urapan-Mu Tuhan turun atas beliau ya Bapa. Di dalam memimpin kami Bapa. Kami percaya semua dari Engkau dan semuanya kembali kepada Engkau ya Bapa. Tuhan jaga, Tuhan pelihara untuk kesehatan jasmani terlebih untuk kerohaniannya Bapa. Berkati untuk keluarga, istri, anak-anak, bahkan cucu menantu dimanapun berada. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu. Gereja TOC boleh berdiri semua berkat nama-Mu Tuhan. Semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga pada kesempatan malam hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk radio-radio yang sudah ada Tuhan. Radio kami ya Bapa, baik di Surabaya, di Kediri maupun di Malang Tuhan. Biar menjadi sarana yang efektif Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik ini ya Bapa, melalui radio ini ya Bapa. Berjuta telinga boleh mendengar Tuhan. Satu hal Tuhan yang kami tahu, bahwa kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Untuk pengerja-pengerja yang ada saat ini Bapa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, darah Yesus, menguduskan, menyucikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Segala pujian, segala hormat, hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Uramaya, ramaya, ramaya sekiranya. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sekali lagi katakan. Kami renungkan Tuhan, ini yang kami rindukan, yaitu setiap firman-Mu Tuhan.
Tuhan benar setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, Yesus. Oh, ku bersuka dan hati kami bersuka, Yesus. Ya Yesus, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Dia, saudara. Oh, haleluya. Yesus, ini setiap hati kami yang rindu akan Engkau, Yesus. Oh, ini setiap hidup kami yang selalu rindu firman-Mu, bekerja lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala bo. Shiarala bayarala bo. Yesus, bekerjalah malam ini, bekerjalah Yesus. Oh, kuasai setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Ini setiap hidup kami. Haleluya, Yesus. Shiarala bayarala bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Shiarala bayarala 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 bayarala. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Shiarala bayarala. Ya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami yang malam hari ini Tuhan boleh mengikuti ibadah doa malam ini Tuhan. Di seluruh keberadaan kami Yesus, betapa rindu Tuhan kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bersabdalah Tuhan malam hari ini. Kau lawat setiap kami Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan boleh dibawa oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan ke hadirat-Mu. Kami tahu satu hal, Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang selalu menjadi jawaban atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Benar Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh manis
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka Tuhan malam hari ini karena Engkau Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan malam hari ini Tuhan, ini setiap hati kami yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami menyerahkan sepenuhnya pembentangan firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Ya, baik yang di tempat ini, shalom. Juga yang di Zoom ya, di YouTube. Atau yang ada di rumah-rumah yang saudara mengikuti ibadah malam hari ini. Shalom. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan. Kali kedua saudara ya, sangat menegangkan, tapi puji Tuhan saudara, Tuhan mampukan ya. Ya, saya rindu malam hari ini langsung saja saudara, saya rindu sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ya, tentang menuju Kanaan saudara. Kita tahu semua ya perjalanan bangsa Israel ketika mereka itu menuju ke Kanaan saudara. Saya sangat terharu ya, hari Minggu kemarin itu apa yang rindu saya sampaikan ini kan sudah saya siapkan berbulan-bulan saudara ya. Dan hari Minggu kemarin juga gembala kita di akhir khotbah dia menyinggung, Tuhan seakan meneguhkan hati saya saudara, kamu harus sampaikan. Dan saya bersyukur malam hari ini boleh menyampaikan. Saya rindu sekali lagi bahwa kita mau belajar dari bangsa Israel ini saudara ya, di mana mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan ada begitu banyak saudara hal yang Tuhan sedang kerjakan di saat perjalanan itu. Saya tidak bahas ketika saat sampai di Kanaannya saudara, tapi saat perjalanannya ini saudara, menuju ke Kanaan, berarti belum sampai saudara. Saya percaya juga setiap kehidupan kita ya di muka bumi ini juga merupakan suatu perjalanan saudara, perjalanan untuk menuju kekekalan. Dan Tuhan juga rindukan setiap kita ini betul-betul bisa memaknai dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan datang saudara. Sama halnya dengan bangsa Israel ya. Nah, kita ini sering dengar ya saudara, baik dari pembimbing, baik dari teman seiman atau mungkin sahabat, mungkin mereka pernah menegur kita atau membilangi kita, jangan sampai berputar-putar di padang gurun. Sering ya seperti itu saudara ya. Sering sekali dari awal saya kenal Tuhan banyak sekali yang baik itu ya pembimbing, baik itu juga teman, saudara seiman yang sampaikan itu. Baik waktu itu juga terhadap diri saya sendiri, juga kepada beberapa teman ya yang sedang dalam pemuritan, jangan sampai berputar-putar di padang gurun. Nah malam hari ini saya rindu sampaikan dua hal saudara. Kenapa kita ini berputar-putar di padang gurun ya? Kenapa ini Tuhan izinkan kita ini selalu balik arah, selalu mengubah arah kita saudara, untuk menuju ke Kanaan, sehingga butuh waktu yang seharusnya 10 hari saja perjalanan. Dan kalau saudara pelajari di firman Tuhan ya, sebetulnya ada 3 jalan yang sangat cepat bisa ditempuh oleh orang Israel saat itu saudara ya. Tapi Tuhan tidak membawa mereka untuk melalui jalan itu loh. Tuhan mengubah arah mereka. Kita akan belajar ya. Yang pertama, kenapa kita ini berputar-putar saudara untuk menuju ke Kanaan. Di sini saya catat karena Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Loh, terbaik gimana? Mungkin timbul pertanyaan di hati kita ya. Muter-muter kok. Kalau logikanya orang saudara ya, kalau cari jalur itu yang tercepat gitu loh, cari jalur terobosan. Tapi dikatakan Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam berputarnya bangsa Israel itu, di mana Tuhan tuh mengubah arah mereka itu. Ternyata Tuhan punya rancangan yang terbaik saudara. Waktu saya baca firman ini, iya Tuhan ya, Tuhan tuh begitu luar biasa. Dan kita selalu ya saudara ya, kalau kita baca di perjanjian lama itu kesannya Tuhan itu begitu kejam, Tuhan itu begitu
begitu mengerikan, seakan-akan seperti itu saudara. Tapi kita nanti akan tahu bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Ya, yang pertama di sini saya catat Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Mari kita buka firman Tuhan di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 saudara ya. Tuhan membawa mereka ini berputar atau mengubah arah mereka saudara, atau berjalan maju dengan mengelilingi. Nah, karena mereka ini tidak siap saudara ya. Kita akan baca ya di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ya, saya bacakan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat saudara. Ini ditempuh harusnya 10 hari saja saudara. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka ini kembali ke Mesir. Selanjutnya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, mengubah arah mereka saudara, berjalan maju dengan mengelilingi, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah ini saudara ya, waktu saya baca ini Tuhan itu tahu sebetulnya orang Israel ini tidak siap, betul-betul tidak siap untuk menduduki tanah Kanaan itu saudara. Makanya dia punya rancangan yang indah, rancangan yang terbaik untuk membawa bangsa ini berputar. Tujuannya itu apa? Kalau saudara ingat ya, mungkin kalau kita baca lagi ayat-ayat sebelumnya, ingat saudara kisah di mana waktu bangsa Israel itu didatangi Musa, dan Musa akhirnya dengan Harun menemui Fir'aun ya saudara ya, dan mereka minta untuk bangsa Israel ini bisa beribadah kepada Allahnya. Dan kita tahu Fir'aun tidak suka. Dan akhirnya Fir'aun ini justru menyiksa bangsa Israel dengan cara tidak memberi jerami kepada mereka. Ingat ya kisah ini saudara ya. Dan tidak diberi jerami, tetapi jumlah batu bata yang diberikan tuh harus sama seperti ketika ada jerami. Nah kita coba buka ya di Keluaran 5 ayat 21. Keluaran 5 ayat 21. Nah ini respon mereka saudara. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Ini perkataan orang Israel itu kepada Musa dan Harun saudara, dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ini respon mereka saudara. Saya membayangkan ya, mereka ditindas selama 400 tahun lebih saudara, dan kebiasaan-kebiasaan selama 400 tahun itu sebagai seorang budak itu sudah melekat dalam diri mereka saudara ya. Dan ketika ada orang yang berusaha membantu mereka seperti Musa dan Harun untuk bisa membebaskan mereka, mereka bisa salah paham saudara. Walaupun memang yang didatangkan awal ini dari Musa dan Harun menemui Fir'aun itu justru tidak baik buat bangsa Israel saudara. Tapi sebetulnya tujuan mereka itu untuk kebaikan. Nah terkadang ketika kita ini juga gini saudara ya, kita sudah berkutat lama, ya aku ya seperti ini itu loh, aku ya orangnya kayak gini, ya sudah terima apa adanya. Ketika mungkin kita masuk dalam sebuah pemuritan, saya banyak sekali saudara ya, dulu awal-awal waktu ikut Tuhan saudara ya, tahun 2006 itu banyak ya orang-orang yang keluar dari LP itu dibimbing di gereja kita saudara, ditempatkan di satu kos gitu. Saya ngelihat saudara, saya ngelihat mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah lama mereka kerjakan itu. Ketika ada hal baru diperhadapkan ke mereka dan itu mungkin tidak mengenakkan buat daging mereka, mereka berontak saudara. Sampai pernah saudara ya, saya diberi mandat jadi kepala kos saudara waktu itu di desa, di daerah Gading Kasri ya, di Malang sana ya. Ada kira-kira 7 kalau enggak 8 anak ya saudara ya, dibimbing di sana. Dan ketika ada disiplin dikerjakan untuk mereka ini enggak bisa terima saudara. Memang enggak enak buat mereka, harus bangun pagi, harus bersih-bersih gereja, harus ke pasar belanja dan lain sebagainya. Kebiasaan yang tidak pernah mereka lakukan saudara. Dan saudara tahu apa yang mereka kerjakan? Mereka akhirnya sepakat semua itu, kira-kira 7 orang itu. Waktu saya ke gereja mereka itu tiba-tiba pokoknya waktu itu saya ingat mereka izin pulang ke kos gitu loh. Semua pulang saudara, dan gak sampai sore saudara, agak siang gitu. Waktu saya pulang sore itu ke kos saudara, baju saya habis saudara. Bahkan maaf ya, celana dalam tuh gak disisain saudara. Dibuang sama mereka, gak tahu dibuang kemana itu. Karena mereka
tidak suka dengan pendisiplinan yang saya kerjakan saudara untuk mereka, yang sebetulnya mendatangkan kebaikan buat mereka. Dan saya belajar ini saudara ya, dari kisah bangsa Israel ini ketika Musa dan Harun juga diutus oleh Tuhan untuk membawa kebaikan buat mereka, membebaskan mereka di sana. Walaupun mungkin awalnya tidak enak buat mereka, tapi mereka responnya tidak baik saudara. Dan ini yang membuat Tuhan juga memproses mereka untuk balik arah saudara, untuk berputar saudara. Karena Tuhan mau menyiapkan hati mereka saudara. Saudara ingat lagi ya, ada satu kisah kalau saudara baca di Keluaran 2 ayat 13 sampai 14 ya. Coba kita baca. Keluaran 2 ayat 13 sampai 14. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ini Musa tanya kepada mereka saudara, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel ini. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Nah, lihat saudara, responnya Musa itu bilangi yang baik. Tapi justru Musa diserang saudara. Inilah mental orang Israel saat itu saudara, di mana mereka tidak akan siap memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan akhirnya mengubah arah mereka saudara. Tuhan membuat mereka berputar. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kalau mereka nanti dengan jalan yang cepat 10 hari aja masuk ke tanah Kanaan, dengan mental seperti ini saudara, pasti tidak bertahan lama saudara. Pasti ada juga yang namanya seperti pembimbing kita sampaikan juga siklus. Nanti sudah diberkati, tidak karu-karuan hidupnya saudara. Nah seperti itu saudara yang dialami bangsa Israel. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk menyiapkan hati mereka saudara. Tuhan punya rancangan terbaik untuk mendidik mereka, mempersiapkan mereka untuk menduduki Kanaan saudara ya. Coba kita buka di Ulangan 8 ayat 2. Nah saya bacakan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Untuk merendahkan hati daripada bangsa itu saudara, sehingga mereka ini menjadi pribadi yang baru. Harus diputar dulu saudara. Dan lebih luar biasa lagi saudara, saya saksi sedikit di sini ya, karena memang banyak sekali saudara ya contoh-contoh yang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk teman-teman saya juga. Dulu saya juga kenal satu arek ya saudara ya, dia dari Papua sana asalnya saudara. Waktu itu dia kenal kita, dia petinju saudara. Dia kuliah di Malang sini, anaknya orang yang cukup mampu saudara. Tapi waktu perjalanan dia kuliah, biaya-biaya yang diberikan orang tuanya itu tidak pernah dibayarkan untuk kuliah saudara. Dibuat tidak karu-karuan saudara ya, narkoba, terus minum-minuman keras, yang paling parah dia mabuk-mabukan itu saudara ya. Nah ketemulah kita, waktu itu ketika kita ketemu dia saudara ya, kondisinya sangat memprihatinkan saudara. Dia mengais-ais makanan di daerah Jalan Dieng sana saudara. Kan banyak ini pedagang kaki lima itu jual lalapan dan lain sebagainya. Waktu itu ketemu saya, dia itu bongkar sampah itu saudara. Dan dia ambil makanan di sana, dia makan saudara. Beberapa kali kita langganan ke tempat itu soalnya. Kita selalu tahu dia di situ saudara. Terus singkat cerita ya, saya cuma deketi aja, saya ngomong sama dia, saya tanya, "Loh bro, siapa namanya?" Dia sampaikan, "Oh kenalan lah kita saudara." Dan singkat cerita saya bagikan tentang kesaksian hidup saya cerita sama dia. Saya juga di sini dalam rangka juga sedang memulihkan diri untuk ikut Tuhan lebih sungguh lagi. Saya undang dia saudara, saya ajak. Sulit saudara. Dia sudah menjalani kehidupan itu sudah kira-kira hampir 4 tahun saudara. Kuliahnya nggak selesai-selesai, bahkan ditinggalkan saudara. Orang tuanya stop pembiayaan. Sulit sekali untuk bisa meyakinkan dia, "Ayo datang ke gereja. Ayo cari Tuhan." Sulit saudara. Tapi saya terus setiap kali beli makan di sana, saya datangi dia, ketemu lagi sama dia saudara. Terus saya undang. Akhirnya ya puji Tuhan saudara, dia mau saudara. Dan ketika mau, dia juga masuk di dalam rumah pemuritan itu saudara. Untungnya bukan yang 7 orang tadi saudara, yang ngambil pakaian saya sampai dibuang itu, bukan. Dia nggak termasuk di dalamnya saudara. Ini generasi selanjutnya. Jadi waktu itu dia kita muridkan juga di sana, dan dia ikut dalam pembimbingan di gereja kita saudara. Dan puji Tuhan saudara ya, dia ikuti memang ya, mengubah kebiasaan lama itu sulit saudara bagi dia saat itu saudara ya.
Jadi walaupun sudah kita bimbing di gereja, walaupun dia juga sudah kita koskan, tapi masih sesekali dia itu selintutan bahasanya saudara. Delik-delian itu juga masih lakukan hal yang sama loh saudara. Apa saudara? Datang ke pedagang kaki lima itu ngais-ngais sampah lagi. Duh, kamu ini apa sih? Saya sampai bilang sama dia, loh makanan loh cukup di sini. Kamu kalau kurang juga bilang. Tapi kebiasaan itu nggak tahu saudara. Kenapa dia kok terikat dengan itu? Kadang sampai malam-malam, bahkan sampai pagi saudara. Tapi dia terus ikuti pembimbingan itu. Kita tegur dengan keras. Dia juga jadi teman saya belanja ya di pasar Bareng saudara. Setiap pagi jalan ke sana saudara. Dan puji Tuhan saudara, jalan kira-kira 2 tahun lah saudara. Dia ikuti pembimbingan itu dan Tuhan ubahkan hatinya saudara. Dan setiap peristiwa selama 2 tahun ini ya banyak sekali. Wah dia itu berontak mau pukuli saya lah. Dia petinju soalnya saudara. Dia mau pukuli saya dan lain sebagainya. Ya saya cuman bilang sama dia ya ini prosesnya Tuhan, kamu harus jalani itu loh. Ya pokoknya saya berusaha untuk sama dia ini baik ya saudara ya. Singkat cerita dia diberkati juga luar biasa, dia dapat pekerjaan saudara. Dan dia kembali ke Sorong. Dan dia kabar terakhir dia kerja di Freeport saudara ya. Saya bersyukur sekali dan dia berbuah. Saya sudah lama gak kontak sama dia saudara. Nah ini juga yang dialami saudara oleh orang Israel. Jadi Tuhan tuh sedang menyiapkan dia untuk dalam proses berputar ini betul-betul siap ketika menduduki atau memasuki tanah Kanaan saudara ya. Dan saya catat di sini ya bahkan luar biasa ya. Saya juga bersyukur sekali, saya terharu juga dengan apa yang Tuhan kerjakan ya. Di awal tadi saya katakan Tuhan tuh kesannya kejam, Tuhan tuh kesannya itu waduh mengerikan waktu memimpin orang Israel ini menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan ini saudara. Tapi sebetulnya kalau kita baca, kita selidiki lagi, Tuhan itu begitu telaten saudara. Tuhan itu begitu sabar saudara ya. Dicatat itu ada 42 tempat persinggahan saudara ya. Dan mereka pasang bongkar kemah di 42 persinggahan ini saudara. Dan mereka ini luar biasa diajarkan banyak hal oleh Tuhan dengan sekali lagi telaten. Tuhan itu sabar sekali saudara. Dari setiap tempat yang mereka singgahi. Coba kita buka ya di Kisah 13 ayat 18 saudara. Ya, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Lagi, satu ayat lagi di Ulangan 1 ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Dari ayat-ayat ini yang kita baca menunjukkan sekali bahwa Tuhan itu begitu telaten, begitu sabar. Tidak ada sebetulnya kejamnya itu tidak ada saudara. Nanti kita akan pelajari lagi saudara. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju Rameses saudara. Dan mereka menuju satu tempat bernama Sukot. Sukot itu artinya kandang domba yang kecil saudara. Sukot itu juga artinya pondok-pondok saudara. Waktu saya baca, saya diberkati sekali saudara. Israel bergerak menuju Sukot dengan ketakutannya saudara. Dengan ketidakpastian juga akan masa depan mereka. Mereka ini mau dibawa kemana gitu loh. Tidak jelas. Walaupun memang sudah ada janji kamu akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi ada banyak sekali peristiwa di dalam perjalanan mereka yang mereka tidak tahu saudara ya. Mereka juga bingung saat itu. Ini ya apa ini? Ketika mereka ada di Sukot sebetulnya Tuhan itu sedang mengajarkan. Dari arti nama Sukot ini yaitu pondok-pondok ataupun kandang domba yang kecil saudara. Nah Tuhan itu sebetulnya sedang memimpin dan memberi keamanan serta perlindungan seperti masuk ke kandang domba saudara. Ini luar biasa saudara ya. Bahkan dari 42 tempat persinggahan itu kalau saudara pelajari arti nama dari setiap tempat itu Tuhan itu sabar sekali saudara. Tuhan begitu telaten mendidik mereka saudara ya. Dan di Sukot mereka juga makan roti yang tidak beragi saudara. Artinya apa roti tidak beragi ini? Di perjanjian baru juga Tuhan ajarkan bahwa roti yang beragi itu seperti Tuhan Yesus itu pernah bilang ya, jangan kena ragi orang Farisi. Artinya pengajaran yang sesat, bukan firman Tuhan yang murni. Nah di Sukot ini, di mana mereka dibawa dalam lindungan Tuhan, seperti dimasukkan di dalam kandang domba saudara. Mereka juga diberi makan, yaitu firman Tuhan yang murni. Begitu telaten saudara Tuhan mengajar orang Israel. Dari satu tempat persinggahan yang namanya Sukot. Lagi Tuhan mengajak orang Israel ini, membawa orang Israel dari Sukot menuju ke Etam. Nah Etam ini juga waktu saya baca-baca, luar biasa ya.
Etam ini di Bilangan 33 ayat 6, saudara nanti baca di rumah. Itu artinya tembok kota, saudara. Atau tembok pertahanan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya lebih dahsyat lagi, saudara. Di Etam ini, saudara, dengan mengeluarkan tiang awan dan tiang api, saudara. Menjadi tembok kota dan tembok pertahanan bagi Israel, saudara. Tiang awan, tiang api keluar saat orang Israel menuju ke Etam, saudara. Saat orang Israel berkemah, pasang kemah di sana, saudara. Dan luar biasa, saudara. Ulangan 1 ayat 33, coba kita buka. Ulangan 1 ayat 33, saya bacakan. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Lihat, saudara, ada perkataan gini, yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Waktu saya baca ini, berarti setiap tempat persinggahan selanjutnya, Tuhan itu loh, searching dulu, saudara. Tuhan tuh nyari dulu, mana ya tempat yang tepat. Jadi nggak asal mereka jalan aja, enggak, saudara. Tapi persinggahan demi persinggahan ini Tuhan tuh punya maksud dan tujuan, saudara. Nah, saya gambarkan juga hal ini dalam hidup kita sehari-hari, bahwa apapun yang hari-hari ini juga saudara hadapi, masalah mungkin sakit penyakit, mungkin juga saudara hadapi pemulihan keluarga yang gak kunjung datang. Itu tempat persinggahan saudara. Ingat, Tuhan izinkan itu datang, saudara. Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Tuhan mau untuk kita ini mengerti apa sih tujuan dari hal ini. Mungkin dari sakit penyakitku ini. Mungkin dari kok lama sekali pemulihan keluargaku. Waduh, aku kok terus gegeran aja dengan keluargaku. Atau mungkin soal ekonomi atau hal yang lain, saudara, yang saudara hadapi yang saya tidak tahu. Itu tempat persinggahan saudara. Dan percayalah, saudara, Tuhan mencari tempat bagi saudara di mana saudara dapat berkemah, pasang kemah, saudara. Baik itu di dalam masalah saudara. Tuhan juga ada di sana, saudara. Ya ini, saudara, poin pertama yaitu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bagian A, bahwa Tuhan mau mendidik dan mempersiapkan mereka, yaitu orang-orang Israel, bahkan kita yang dikatakan Israel rohani ini, saudara, untuk menduduki tanah Kanaan. Terus poin pertama, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bagian B saya catat di sini, saudara, ya. Saya lanjutkan. Coba kita buka di Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Nah, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya, saudara. Di sana dicatat untuk menyatakan kemuliaanku, saudara. Nah, Tuhan membawa mereka balik arah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara ingat orang-orang Israel waktu zaman Musa masih kecil, bayi-bayi di sana dibuang di Sungai Nil. Waktu saya baca ini saya juga tertawa-tertawa ya. Tuhan itu keren ya, dahsyat ya. Pembalasannya itu lebih berlipat kali ganda, saudara. Lebih dahsyat, lebih luar biasa, saudara. Itu Tuhan kita, saudara ya. Jadi kita patut betul-betul mempercayai Dia. Dan dari sini kita boleh belajar ya. Waktu orang-orang Israel ini akan menghadapi tentara elit Mesir, saudara. Dia ada di depan Laut Teberau dan di belakangnya tentara Israel. Itu dia ini berkemah, namanya itu Migdol, daerah itu, saudara. Yaitu daerah pesisir Laut Teberau itu, saudara ya. Namanya Migdol. Itu arti dari nama ini, saudara. Itu menara penjaga, saudara. Menara penjaga ataupun benteng, saudara. Nah, di sana kalau saudara pernah lihat ya filmnya Musa itu, orang-orang Israel waktu di tepi Laut Teberau itu, mereka bisa melihat ke belakang itu tentara Mesir itu lagi jalan di sekitaran gunung itu untuk mengejar mereka. Mereka bisa memantau, saudara. Mereka bisa melihat keberadaan musuh. Itu di Migdol, saudara. Dan di sana Tuhan betul-betul menjadi penjaga buat mereka. Tuhan akhirnya melakukan perkara yang besar, saudara, di mana mencampakkan tentara Mesir yang elit ini. Sebetulnya kalau dipikir secara manusia, saudara ya, nggak mungkin selamat orang Israel, nggak mungkin selamat. Depan Laut Teberau,
belakang orang-orang Mesir. Tapi Tuhan mengubah keadaan itu. Keadaan yang tidak mungkin itu kita sering dengar, kita juga sering pujikan apa yang tak mungkin, apa yang tak kulihat. Itu Tuhan sediakan saudara, itu Tuhan kerjakan saudara. Nah di poin kedua ini kita belajar untuk mengerti kenapa Tuhan membawa kita ini berputar. Jangan salah paham dulu dengan Tuhan. Terkadang Tuhan itu membawa kita ini balik arah. Saya saksi saudara di sini ya. Kira-kira tahun 2009 ya saudara. 2009 itu saya dipindah ke Surabaya. Waktu itu saya tugas di Malang saudara. Saya dimuridkan di Malang, saya dipindah di Surabaya. Dan waktu saya dipindah di Surabaya ini banyak proyek Tuhan itu yang Tuhan percayakan saudara. Termasuk membuat album, menyanyi bersama teman-teman di Surabaya ya. Dan banyak lagi yang lain saudara. Tapi waktu itu saya jalani itu dengan setengah hati saudara. Dan banyak peristiwa yang lain yang membuat saya ini, waduh pokoknya enggak total lah sama Tuhan saudara. Dan saudara percaya waktu saya renung-renungkan hidup saya ya sampai hari ini. Saya waktu itu kan hilang saudara, saya tinggalkan apa yang saya kerjakan. Saya pergi, saya bekerja dan lain sebagainya saudara. Dan ketika saya kembali saudara, proses itu bisa sama plek saudara. Sama persis saudara, saya sampai ketawa sama istri saya, iya ya. Lihat prosesnya yang Tuhan bawa sama hidup saya ini kok persis ya. Saya juga dari Kediri dimutasi ke Malang saudara. Dipindah. Dan Tuhan tuh mau saya ini betul-betul total saudara. Betul-betul ketika mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu yang serius, yang total saudara. Yang sepenuh hati. Waktu itu saya jalani enggak sepenuh hati saudara. Saya pindah ke Surabaya. Walaupun ya sehari-hari yang ngantor bersama teman-teman di Surabaya. Jalani pelayanan. Tapi tidak dengan totalitas saudara. Saya rasakan itu, saya renungkan iya ya. Ada lagi peristiwa yang sama persis. Oh kok ya sekarang nih harus diwajibkan dan diminta oleh beberapa teman di Surabaya untuk membuat album lagi saudara. Haleluya. Itu perjuangan yang luar biasa buat saya saudara. Jujur saya waktu dapat tugas ini saudara, saya juga katakan sama diri saya sendiri, waduh suaraku ini mampu ndak ya. Karena saya jujur juga katakan tenggorokan saya ini dari saya lari itu saudara, saya tinggalkan apa yang jadi rancangan Tuhan. Tenggorok saya ini terus bermasalah saudara. Terus berlendir saudara. Tadi siang sempat ngobrol-ngobrol ya sama teman di Surabaya ya. Terus berlendir terus. Dan kok ya pas kebagian tugas sekarang ini harus nyanyi dengan nada tinggi suara ketiga saudara. Wah mencekik sekali saudara. Itu perjuangan saudara. Saya latihan. Waduh Tuhan kok enggak sampai ya suaraku. Walah Tuhan nyanyi aja loh. Sudahlah enggak usah ikut serta aku. Sempet ini ya saudara, tawar menawar. Tapi ya saya mau Tuhan, saya enggak mau gagal lagi seperti dulu saudara. Ketika album sudah jadi, pasukannya enggak ada saudara. Saya enggak mau. Saya lihat proses itu dibawa kembali persis saudara. Dan banyak lagi yang lain, saya enggak bisa ceritakan semua saudara. Persis saudara. Tuhan bawa saya balik arah saudara. Untuk mendidik saya, menyiapkan saya untuk menuju ke Kanaan. Saya juga percaya setiap saudara yang hari ini, di awal tadi saya katakan apapun yang menjadi pergumulan saudara. Saudara ikuti setiap petunjuk Tuhan, baik itu melalui gereja pembimbing kita. Walaupun mungkin saudara juga alami kesesakan, jangan berhenti saudara. Terus lakukan, kok gak kunjung datang jawaban Tuhan, terus jalani aja saudara, terus. Tuhan mau mengerjakan sesuatu saudara. Dan ketika saudara sedang berproses di sana, ini yang paling penting saudara. Saudara harus betul-betul bisa memaknai apa yang Tuhan mau dalam persinggahan itu saudara. Seperti orang Israel. Ya itu saudara. Poin pertama yaitu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ada bagian A, yaitu Tuhan sedang menyiapkan, mendidik orang-orang Israel atau setiap kita untuk menuju ataupun menduduki tanah Kanaan. Terus bagian B, Tuhan juga mau menyatakan kemuliaannya. Itu rancangan yang terbaik Tuhan. Kenapa dia membawa kita berputar saudara. Balik arah. Terus poin yang kedua saudara, saya catat di sini. Kita buka di Ulangan 1 ayat 40. Ulangan 1 ayat 40. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Saya pikir-pikir ini kan kejadian setelah peristiwa 12 pengintai saudara. Mereka menangis, mereka mengasihani diri sendiri, mereka nelongso saudara. Nah seperti itu saudara, dan itu kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan itu suruh mereka balik, bahkan gak main-main saudara, baliknya itu ke arah laut Teberau.
jauh lagi saudara. Balik lagi. Nah, kenapa Tuhan itu membawa orang Israel balik arah lagi? Poin kedua ini karena segala kejahatan mereka saudara. Itu kalau kita bisa baca di perjanjian baru ya, di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara baca di rumah. Itu dijelaskan secara detail kejahatan-kejahatan orang Israel yang menjadi contoh untuk setiap kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman saudara. Untuk kita tidak hidupi seperti itu saudara. Ini yang poin kedua yang rindu saya sampaikan. Mari saudara, kita betul-betul boleh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita ini gak salah paham dengan Tuhan. Seperti orang-orang Israel ini. Sudah di ujung loh, sudah mengintai saudara. Tapi dibawa balik saudara. Karena hanya masalah, ya dikatakan sepele ya enggak sepele. Dikatakan serius juga enggak serius, bersungut-sungut saudara. Karena memang kenyataannya mereka hadapi pasukan di tanah Kanaan sana, orang-orang yang mengerikan saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita ini berpikir dengan logika saudara. Tuhan mau kita ini terus berpikir dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan saudara. Dan itu pun saya juga belajar saudara sampai hari ini. Banyak juga hal-hal ataupun peristiwa-peristiwa, waduh Tuhan kok tidak mungkin ya. Aduh gak bisa ya ini Tuhan. Termasuk berdiri di sini saudara. Ini perjuangan luar biasa saudara. Aduh gak bisa Tuhan. Tapi ya sudah, aku melangkah Tuhan. Aku mau Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Apapun juga yang saudara hadapi. Saya katakan sekali lagi, mungkin sesek, mungkin juga saudara merasa berat. Saudara merasa aduh kok gak kunjung datang jalan keluar. Ingat saudara, saudara harus fokus. Kenapa orang Israel ini seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka ini meronta-ronta, menangis luar biasa ketika 10 pengintai mengatakan hal yang busuk di tengah-tengah mereka? Karena ketika saya pelajari, saya baca-baca lagi saudara, mereka ini terus condong memikirkan diri mereka saudara. Mereka terus condong memikirkan masalahku. Kenapa? Kalau saudara baca di sana, waduh nanti aku mati aku nanti ditelen sama orang-orang di sana. Nah seperti itu saudara. Dan banyak perkataan-perkataan negatif lagi yang lainnya tuh, yang orang-orang Israel ucapkan saat itu saudara. Di sana kita bisa tahu bahwa mereka terus memikirkan diri mereka. Nah orang yang memikirkan dirinya sendiri saudara tidak akan pernah berbuah saudara. Tidak akan pernah dia mengalami kemajuan. Karena Tuhan tuh suka kita ini bisa menjangkau jiwa saudara. Memikirkan orang lain saudara. Analogi sederhana ya saudara. Orang kenapa mencuri? Orang kenapa melakukan kejahatan, mungkin jambret atau mungkin di daerah sini beberapa waktu lalu sering saya dengar dari RT di sini, kan saya masuk grupnya RT di sini. Oh ada pencurian motor, ada jambret, ada banyak sekali kejahatan lainnya saudara. Intinya tentang materi saudara. Ketika kita mulai condong terus memikirkan diri sendiri, kejahatan itu sudah mengintip saudara. Kejahatan itu sudah ada di depan saudara. Mari saudara kita belajar, ada satu teladan yang luar biasa ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Di mana dia juga sebagai Tuhan dan saat itu juga sebagai manusia, dia tidak pikirkan dirinya sendiri. Tadi siang waktu kelas radio saya katakan ada satu pribadi yang mengambil keputusan yang sangat gila, yaitu Tuhan Yesus. Gila dalam tanda kutip saudara, begitu berani saudara, begitu keren saudara. Apa dia tinggalkan tatanya, dia turun ke dunia, dia fokus dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia tidak pikirkan dirinya sendiri, walaupun di Taman Getsemani dia begitu luar biasa mengalami perjuangan saudara. Tapi Tuhan biar cawan ini lalu daripada aku, biar kehendakmu yang jadi. Dia nggak mau kalah saudara dengan dagingnya. Dia mau genapi rencana Tuhan. Dan akhirnya dia menang saudara. Kanaan daripada Tuhan Yesus yaitu keselamatan bagi setiap kita saudara. Mungkin saudara bisa ngomong loh dia Tuhan, tapi saat itu dia juga manusia, 100% manusia saudara. Oke, saya juga akan ceritakan satu kisah dan banyak kisah yang lain sebetulnya. Kalau saudara temukan di dunia ini saudara, orang-orang yang hebat di mana Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi inspirasi, untuk memberkati banyak orang saudara. Beberapa waktu lalu saudara, saya sangat terberkati dengan kisahnya di Tori ya saudara. Sering saudara dengarkan Tori ya. Setiap Sabtu dan Minggu saya promosi di sini. Jamnya nanti boleh tanya ya, boleh japri ke saya saudara. Nah Tori ini bagus sekali saudara ya. Waktu itu ada seorang misionaris ya, namanya Adoniram Judson saudara. Dia menginjil di Myanmar sana saudara. Singkat cerita aja ya, dalam proses penginjilannya ini dia alami banyak sekali hal yang tidak baik, yang sebetulnya punya potensi besar yang membuat dia mundur. Sebetulnya dia
juga saat itu ketika istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan dia akhirnya sebatang kara melayani di sana, walaupun akhirnya dia juga punya keluarga lagi. Itu kondisi yang tidak baik, saudara. Yang setiap kita ketika alami, saya percaya mungkin tidak sekuat Adoniram Judson ini, saudara ya. Tapi dia nggak mau pikirkan dirinya sendiri, saudara. Dia nggak mau istilahnya ngenes, saudara, dengan dirinya sendiri. Dia mau memenangkan Myanmar, saudara. Dia mau tetap berjalan maju untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, dari pelayanannya ini ada banyak keselamatan terjadi di Myanmar, saudara. Dan banyak kisah lagi yang lain, saudara, yang begitu luar biasa. Saya sangat diberkati ya. Ini, saudara, poin kedua yang saya rindu sampaikan. Mari, kenapa orang Israel ini dibawa Tuhan berputar di padang gurun, dan mereka lama sekali untuk menuju ke Kanaan. Bahkan yang tragis, banyak yang dibinasakan, saudara, karena segala kejahatan mereka. Nah, kenapa mereka bisa berbuat jahat? Ini saya urai lagi satu-satu, saudara. Karena mereka memikirkan diri mereka sendiri, saudara. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Wah, aku kok seperti ini, oh aku kok seperti itu, oh aku kok belum bisa breakthrough, oh aku kok belum dipulihkan, dan lain sebagainya. Hari ini saya rindu sampaikan ini, saudara. Mari kita mau ikuti apa yang jadi rancangan Tuhan. Dan saya mau katakan pada setiap kita, saya undang pemusik, WL Singer boleh maju ke depan, bahwa mungkin hari ini saudara juga, sekali lagi saya ulangi, hadapi problem ataupun masalah yang dimana saudara merasa kok nggak kunjung datang pertolongan Tuhan, kok Kanaan itu nggak kunjung datang, kok janji Tuhan itu nggak kunjung digenapi. Saudara jangan berkecil hati ya, terus kerjakan apa yang terbaik yang saudara sudah kerjakan, ibadah, bersekutu, memuji Tuhan dengan setia, ikuti pembimbingan yang ada. Ikuti setiap arahan dari Tuhan melalui gereja ataupun melalui siapapun yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas dalam hidup kita, saudara. Dan di sana saudara pasti, saya percaya, akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ini, saudara, yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu nyanyikan satu pujian ya, yang beberapa waktu lalu, saudara, Tuhan taruh di hati saya ya, saudara, untuk saya tulis. Dan mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Saat ku tak melihat, ya Tuhan, jawaban atas masalahku, ku percaya akan firman-Mu, bekerja ya dan amin. Kami tetapkan hati kami, Tuhan. Ku tetapkan hatiku melangkah dalam rancangan-Mu, Yesus. Melangkah dalam rancangan-Mu. Taat dan setia mengiring-Mu seumur hidup kami, Yesus. Sampai akhir hidupku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau, Yesus, jawabanku. Kau segalanya. Mari kita pujikan dari awal, saudara. Saat ku tak melihat jawaban atas masalahku, ya Tuhan, ku percaya akan firman-Mu, bekerja ya dan amin. Bekerja ya dan amin. Ini setiap hati kami, Tuhan. Ku tetapkan hatiku, ya Yesus, melangkah dalam rancangan-Mu. Taat dan setia mengiring-Mu, Tuhan.
taat dan setia mengiringmu sampai akhir hidup kami, Yesus. Sampai akhir hidupku takkan goyah Tuhan, takkan goyah, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau Yesus jawabanku, Kau segalanya, takkan goyah. Oh, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau Yesus jawabanku, Kau segalanya. Takkan goyah, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau Yesus jawabanku, Kau segalanya. Biar singer boleh nyanyikan dengan perlahan bagian refnya. Takkan goyah, sebab Kau sertaku. Saya akan berdoa buat setiap kita, saudara. Tuhan, jikalau Engkau dapati dan setiap kami Tuhan yang malam hari ini boleh mengikuti doa malam ini Tuhan. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang merasa sesak, yang merasa Kanaan itu nggak kunjung datang, yang merasa bahwa janji Tuhan itu nggak kunjung datang. Saya mau katakan malam hari ini bahwa jikalau engkau ada dalam persinggahan untuk menuju ke Kanaan, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik di balik itu semua. Baik itu mungkin masalah tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang mungkin hari-hari ini ada dari antara saudara yang sakit. Itu yang menjadi tempat persinggahan saudara, atau harapan-harapan ke depan yang saudara rindukan di dalam Tuhan. Percaya Tuhan boleh menggenapinya. Dan Tuhan rindu dalam setiap persinggahan itu, dia boleh menemukan hati yang selalu berpaut dengan Tuhan. Dia boleh menemukan hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar solusi yang Tuhan rindukan untuk menjadi fokus kita, tapi pribadinya yang luar biasa. Mari saudara, kita boleh nyanyikan dengan lembut bagian refnya. Takkan goyah, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau Yesus jawabanku. Oh, Kau segalanya, takkan goyah kami Tuhan. Oh, sebab Kau sertaku. Ku lewati badai hidup yang menerpa, takkan pernah Kau tinggalkanku. Hanya Kau Yesus jawabanku, Kau segalanya. Hanya Kau
Yesus jawabanku, Kau segalanya. Mari sekali lagi katakan dengan iman saudara. Hanya Kau Yesus jawabanku, Kau segalanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini ya Bapa. Berkat firman-Mu sudah kami terima ya Bapa. Biarlah menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Vicky Tuhan. Di dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Di dalam menjalankan visi-visi-Mu ke depan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati untuk keluarga, untuk anak, bahkan istrinya, kami percaya semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Pastor Vicky ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah sepekan. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kami mengadakan ibadah doa fajar yang menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah ini dimulai dari jam 5 pagi. Ibadah Family Altar diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Gembala FA yang tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube atau juga dapat melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat melalui aplikasi Zoom dimulai dari jam 9 pagi. Live streaming ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube atau juga dapat melalui aplikasi Zoom. Ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube. Ibadah Youth diadakan setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan ataupun persepuluhan, Anda dapat men-scan barcode atau dapat juga mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Kami tampilkan informasi pembangunan di Bangkalan, Madura. Bagi jemaat yang tergerak untuk menabur, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhan Kau perkasa, setia
selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna, Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bila kami sudah mendengarkan firman Tuhan, nasihat Tuhan, untuk kami terus taat tekun dan setia, untuk kami mau belajar Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, karena Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau merancang setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah kebenaran firman selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Pakai hamba-Mu Pastor Vicky yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, keluarganya Tuhan berkati dimanapun di dalam pelayanannya. Kami percaya orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pastor Samuel Harto, Tuhan berkati bersama keluarga, ibu gembala kami, anak-anaknya, semua mantu, cucu semuanya Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada pada hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan sehat Tuhan, untuk selalu mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan domba-domba melalui gembala kami. Terima kasih Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan gembala kami Pastor Samuel Harto ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bila ibadah saat ini semuanya berjalan dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, semuanya Tuhan berkati, tidak terkecuali Tuhan berkati. Biarlah melalui pujian-pujian dan penyembahan kami percaya, khususnya melalui firman yang kami dengar, kami percaya roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh mengerti rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, Tuhan berkati yang ada di rumah dimanapun berada, baik melalui Zoom, baik melalui YouTube, baik melalui radio. Kami percaya Engkau lawat mereka Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Engkau Bapa yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini hamba-hamba-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Serta persekutuan Roh Kudus yang manis selalu ada dalam setiap hidup kita. Penuhkan Tuhan anak-anak-Mu dengan roh-Mu, karena roh Tuhan itulah yang mengingatkan kami dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah berkat Tuhan dengan iman percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, hidup bagi
perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai ketemu besok pagi. Amin.